Assalamualaikum, selamat sore Ners. Saya atas nama Angela Maria Billy, NIM 2121008. Di sini saya akan menjawab dari keempat soal tersebut. Yang pertama, jelaskan prinsip teori Henderson. Yang kedua, jelaskan prinsip teori adaptasi Roy. Yang ketiga, jelaskan prinsip teori Orem. Yang keempat, jelaskan prinsip teori Nightingale. Yang pertama, jelaskan prinsip teori Henderson. Teori keperawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Berikut ada 14 kebutuhan dasar Henderson yang memberikan kerangka kerja dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama, bernafas dengan normal. Yang kedua, kebutuhan makanan dan minuman yang adekuat. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Yang keempat, kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik. Yang kelima, kebutuhan tidur dan beristirahat. Yang keenam, kebutuhan pakaian. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cendera orang lain. Yang ke-10, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat. Yang ke-11, mempercayai keimanan atau ketuhanan. Yang ke-12, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Yang ke-13, kebutuhan akan hiburan atau rekreasi. Yang ke-14, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Jelaskan prinsip teori adaptasi Roy. Teori adaptasi Kalisto-Roy merupakan model keperawatan yang merugikan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatan dengan cara mempertahankan perilaku yang inadaptif. Secara khusus, perawat harus mampu meningkatkan respon adaptasi pasien pada situasi sehat atau sakit. Teori adaptasi Kalisto-Roy terdapat 4 elemen esensial, yaitu yang ke-1, keperawatan. Keperawatan sebagai disiplin ilmu mengobservasi, mengklarifikasikan, dan menghubungkan proses yang terpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, manusia. Penerimaan jasa asuhan keperawatan adalah individu, keluarga, kelompok, komunikasi, atau sosial. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan sebagai suatu kontinum dari meninggal sampai tingkatan tertinggi sehat. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dari perilaku seseorang dan kelompok. Nomor 3, jelaskan prinsip teori Orem. Model konseptual yang diterapkan oleh perawat adalah teori self-care deficit oleh Dorothea Orem. Fokus utama dari model konseptual ini adalah kemampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri, sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya.
Teori memberikan landasan bagi perawat. Pentingnya mendirikan Teori memberikan landasan bagi perawat. Pentingnya mendirikan klien sesuai tingkat ketergantungannya, bukan menempatkan klien dalam posisi dependen. Dalam teori Orem mengungkapkan ada 5 materi yang dapat digunakan dalam membantu self-care, yaitu 1. Tindakan untuk atau dilakukan untuk orang lain. 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan. Ketiga, memberikan dukungan fisik dan psikologis. 4. Memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal. Yang kelima, pendidikan. Nomor 4. Jelaskan prinsip teori Nightingale. Konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Tujuan teori Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan manipulasi lingkungan klien. Lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Sekian jawaban dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ner. Selamat sore.